Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh datang kepadamu dan boleh mengenal Allah pencipta langit dan bumi, di mana kami amat sangat kecil di hadapan-Mu, tapi Engkau begitu menghargai kami, sehingga mengutus anak-Mu yang tunggal untuk kami semua. Terima kasih. Kami serahkan untuk seluruh pembicaraan kami biarlah sadar benar, kami tidak mungkin bisa memahami kebenaran ini jika Tuhan tidak membuka rahasia firman-Mu bagi kami semua. Kami serahkan seluruh waktu ini dan kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menjelikan mata rohani kami dan memungkinkan kami untuk mengenal kebenaran demi kebenaran seperti yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjut ya. Ordo Salutis ini. Kelihatannya sudah cukup panjang lebar kita membahas Ordo Salutis. Dan ya, saya yakin saudara sudah cukup banyak dibekali oleh pemahaman-pemahaman keselamatan yang seutuhnya. Saya mulai dengan pertanyaan dulu ya. Adam dan Hawa itu waktu belum jatuh dalam dosa, dia kan seringkali digambarkan dengan kondisi yang benar-benar sempurna ya. Waktu Abraham belum jatuh dalam dosa itu loh, seringkali digambarkan dengan kondisi yang sempurna. Dan pada saat manusia jatuh dalam dosa itu digambarkan kondisi yang sangat tidak sempurna dan sangat terpuruk. Nah, jadi gambaran manusia jatuh dalam dosa itu, gambarannya itu kira-kira seperti ini. Pak, saya mau buat gambar-gambar. Semoga bisa jalan. Gambarnya ini. Ya, ini sebetulnya saya udah bahas di di stress, tapi nggak apa-apa, saya bahas lagi. Bentar ya, maklumlah, primitif. Saya pakai kertas dulu aja, soalnya pakai tab itu juga cukup sulit buat gambar-gambar yang langsung ya. Bentar. Nah,
Oke. Jadi awalnya Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan sempurna. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, tolong mic-nya bisa di-mute. Oke. Nah, jadi Adam dan Hawa ini sempurna pada waktu diciptakan di Taman Eden. Nah, sempurna ini berarti kan sempurna kan? Nah, lalu dalam keadaan sempurna ini Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, dosa kan? Anaknya kurang jelas. Nah, waktu jatuh dalam dosa ini, kondisi Adam dan Hawa apa ini? Ya, ini dalam kondisi terhukum. Terhukum kan? Nah, upah dosa itu maut. Oke, ini nah seperti ini. Terhukum maut. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah kondisi ini dan ini lebih maju mana? Ya, istilahnya lebih baik mana kondisi ini sama kondisi ini? Hah? Ada yang kasih tanggapan? Kondisi di sini sama kondisi di sini lebih baik mana?
Ada? Yang sempurna, Pak. Yang sempurna. Secara Yang manusia sebelum, sempurna. yang sebelumnya. Kondisi Yang sempurna sini, sebelum jatuh dosa. kondisi sini lebih baik dari yang di sini. Lalu akhirnya Adam dan Hawa, ya singkat ceritalah, bertobat, terima Yesus. Ini saya gambar salib. Nah, setelah Adam dan Hawa bertobat, terima Yesus, dan kita semua yang sudah bertobat dan terima Yesus, kita sekarang semua dalam Kristus. Saya mau tanya, kondisi manusia di sini itu jelas masih berdosa ya. Tapi sudah terima Yesus. Kalau di sini, ini tanpa dosa ini di sini. Tanpa dosa. Nah, saya mau tanya ini, kondisi yang di sini yang tanpa dosa, dan kondisi yang di sini yang sudah terima Kristus, tapi tetap masih de facto-nya masih berdosa. Saya mau tanya, ini sama ini lebih baik yang mana? Kondisi ini dan kondisi ini. Baik yang mana? Yang sebelum jatuh dalam dosa atau setelah jatuh dalam dosa tapi terima Yesus. Nah, lebih sempurna yang mana? Ini sama ini. Ini tanpa dosa. Ini belum jatuh dalam dosa. Ini sudah jatuh, tapi terima Yesus. Yang sudah terima Yesus. Yang sudah terima Yesus. Yang sudah terima Yesus. Yang sudah terima Yesus. Tapi Ya. ini sebelum jatuh dalam dosa, ini tanpa dosa, tapi ini yang sudah terima Yesus masih berdosa. Lebih baik yang sudah terima Yesus. Karena yang sempurna itu kita punya relasi dengan Tuhan Allah itu masih ada. Nah, lalu pertanyaan saya selanjutnya, relasi dengan Allah yang sebelum Adam dan Hawa, sebelum jatuh dalam dosa, relasi dengan Allahnya dibandingkan dengan relasi kita setelah terima Yesus. Relasinya lebih bagus yang mana? Setelah terima Yesus. Terima Yesus, Pak, dipulihkan. Setelah terima Yesus ya. Setelah terima Yesus. Enggak boleh ikut-ikut Pak Aryo loh. Kalau Pak Aryo sesat, semua ikut sesat nanti. Kan belajar. Ya. Jadi semua setuju bahwa ini lebih bagus relasinya dari ini. Tapi setelah ini dipulihkan, nanti waktu kebangkitan, ini kebangkitan nih. Nah, waktu kebangkitan ini, ya ini kebangkitan. Waktu kebangkitan ini dibandingkan keadaan Adam dan Hawa, tolong mic-nya ini kok agak ribut ini. Yang suara ribut-ribut. Nah, jadi ini yang sebelum jatuh dalam dosa dibandingkan dengan waktu kebangkitan. Nah, ini lebih sempurna mana ini kondisinya?
Coba mic-nya bisa dibuka. Ini Waktu kebangkitan. sebelum jatuh dalam dosa dan setelah kebangkitan lebih sempurna yang mana kondisinya? Kebangkitan. Sudah kebangkitan, Pak. Setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan. Yang Oke, kedua. bagus. Lalu saya mau tanya lagi. Pengenalan akan Allah di sini sama yang, saya ulangi lagi ya, sama yang keadaan terhukum ini pengenalan akan Allahnya lebih sempurna yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang masih merah ini. Ya, masih merah. Hah? Yang pertama, yang sebelum Lebih sempurna mana? Yang hitam yang hitam. atau yang merah? Merah. Hitam Merah. sebelum jatuh dosa. Yang merah, Pak. Yang merah. Yang merah lebih sempurna. Iya. Iya, Pak. Iya. Kalau pengenalan sih mungkin yang pertama, Pak. Yang pertama itu maksudnya yang ini ya, yang masih belum Ya, jatuh dalam yang dosa hitam. ya. Iya, Kan karena itu- belum jumpa Yesus. Yang Yang hitam. merah. Saya milih merah aja. Kalau ya, Nggak bingung kamu merah. Woy. Waduh, Bulani, internetnya buruk sekali, Bu. Nggak dengar apa-apa suaranya Bulani itu. Bulani, internetnya itu, aduh, parah banget. Oke ya. Nah, kenapa saya mau buat gambar ini? Ini karena ada orang yang bikin konsep seperti ini. Jadi, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia sangat terpuruk. Dia masuk di dalam lumpur dosa dan dalam kegelapan yang amat gelap. Lalu terima Yesus agak naik tingkat, tapi masih di bawah kondisi kesempurnaan. Lalu waktu kebangkitan, nah baru kondisi kita ini dipulihkan kembali. Ini ada nyamuk sih, Mam. Sorry, siapa itu tadi? Pak Yohanes ya, mic-nya tolong. Jadi waktu ini Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, terus lalu dia jatuh dalam keadaan terpuruk, lalu terima Yesus, ada perbaikan, tapi kondisinya masih di bawah Adam dan Hawa yang sempurna ini karena belum sempurna di sini. Nah, nanti waktu kebangkitan baru disempurnakan, dan waktu kebangkitan disempurnakan ini kondisi Adam dan Hawa dan kondisi orang yang dibangkitkan ini benar-benar sama levelnya. Ini saya buat garis seperti ini. Levelnya sama. Maksudnya kembali lagi kepada levelnya Adam dan Hawa sebelum jatuh. Jadi istilahnya ini kita waktu jatuh kan negatif, terpuruk. Lalu waktu Kristus sudah mati bagi kita dinaikkan kedudukannya, tapi masih dalam proses menuju pada kesempurnaan. Demi kesempurnaan ini namanya proses pengudusan. Ya kan? Nah, itu. Nah, masuk proses pengudusan, makin lama makin disempurnakan, dan waktu kebangkitan kita betul-betul sudah
sempurna 100%, kondisinya persis sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Nah, ini gambaran daripada teologianya Arminian. Ya, jadi saya langsung aja to the point. Arminianism. Ya, jadi gambar peta keselamatan menurut Arminianism itu kita di sini Adam dan Hawa sempurna, lalu terpuruk, jatuh, terhukum, lalu Tuhan membuat rencana kedua, yaitu rencana keselamatannya. Plan A, plan B, ya. Nah, ini plan pertamanya itu sempurna terus, tidak pernah jatuh plan pertamanya, tapi ternyata jatuh. Jadi waktu jatuh Tuhan buat plan kedua. Jadi ini plan kedua, plan B. Kalau ini plan A. Ya, plan A. Jadi tadinya Allah itu punya rencana Adam dan Hawa itu terus sempurna di sini. Ya mungkin tidak ada kebangkitan, ya sempurna terus selama-lamanya karena tidak pernah mati kan. Jadi tidak pernah kebangkitan. Tapi ternyata plan A ini gagal. Ya, digagalkan oleh kenakalan Adam dan Hawa yang memberontak. Jadi batal. Plan A-nya batal. Nah, plan A batal, lalu ini jatuh. Lalu muncullah plan B. Allah merencanakan salib. Dan kemudian manusia pilihannya diproses dalam proses pengudusannya sampai kepada kebangkitan. Nah, kondisi kebangkitan ini diasumsikan sama persis dengan kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Jadi ini namanya rencana keselamatan Allah itu ya seperti ini. Diselamatkan seperti mula-mula. Jadi mula-mula ini kan selamat, kondisi selamat. Lalu Allah karena manusia, jadi kemudian kan rencananya ini kan awalnya kondisi selamat dan memang rencananya selamat terus. Tapi karena manusia pilih jalan kebinasaan, maka Allah punya rencana menyelamatkan manusia yang sudah terlanjur binasa ini untuk bisa masuk pada keselamatan. Untuk diharapkan manusia yang diselamatkan di sini bisa mencapai sampai ke sini, kebangkitan. Maka dituntut kesetiaan, kesempurnaan, ketaatan, hidup saleh. Nah, ini semua tuntutan dalam proses pengudusan. Kalau kamu gagal di sini, ya kamu akan jatuh dan binasa juga akhirnya. Ya. Jadi kalau di sini Anda murtad dan tidak taat, ya Anda akan binasa. Tapi kalau Anda berhasil, ya Anda masuk pada ini kemenangan dan kebangkitan. Ya, jadi ini semua
gambaran gambaran keselamatan versi Arminian. Nah, bagaimana gambaran keselamatan versi Reform klasik tentunya ya. Saya tidak usah menjelaskan Reform moderat. Reform klasik aja. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Nanti saya jelaskan beberapa ayat. Jadi Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa, kemudian dia jatuh. Tapi kemudian dia mengalami pertobatan, menerima Kristus. Kemudian masuk dalam proses pengudusan, jatuh bangun. Akhirnya ini sampai di sini ini kebangkitan. Nah, apa bedanya gambar ini? Ya, apa bedanya gambar ini dengan gambar ini? Ya, jadi gambar ini Adam dan Hawa sempurna, berarti paling top, jatuh, turun, Kristus datang, lebih naik, tapi masih di bawah sempurna. Lalu kalau di sini nggak hati-hati, masuk ke binasa. Nah, tapi Tuhan proses bagi yang setia, bagi yang mau taat, bagi yang tetap berpegang teguh pada kebenaran, ya sampai setia sampai mati, lalu mengalami kebangkitan, dan disinilah kondisinya kembali seperti semula, seperti zaman Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Nah, ini versi Arminian, ya. Nah, versi yang tadi saya baru gambar itu seperti ini, ya. Jadi level Adam dan Hawa waktu dicipta, levelnya di sini, jatuh, turun sedikit, ya sedikit tetap banyak, itu relatif. Ya, lalu Kristus menyelamatkan orang-orang pilihannya, naik di sini, lalu masuk dalam proses pengudusan, sampai selesai kebangkitan. Nah, jadi kalau kita lihat levelnya Adam dan Hawa itu di sini. Level Adam dan Hawa. Di
Sini nih. Waktu jatuh itu turun. Tapi sebetulnya nanti kita bahas ya turunnya ini bagaimana. Kita bahas. Lalu terima Kristus naik. Nah, perhatikan di sini saya gambar sengaja ini. Saya gambar waktu terima karya Kristus itu levelnya itu lebih tinggi dari level ini. Lebih tinggi. Nah, jadi sebetulnya gambaran ini mau menunjukkan bahwa Allah itu punya rancangan itu enggak seperti ini sebetulnya rancangan Allah itu. Nah, kalau seperti ini itu saya bisa sebut rancangan Allah itu tidak ada kemajuan. Ya, tidak ada rancangan Allah yang progresif itu tidak ada kalau seperti ini. Ini namanya rencana Allah itu dari titik nol ya kesempurnaan yang justru ini yang paling puncak ini kesempurnaan di sini. Lalu akhirnya manusia jatuh minus di level minus dari ini. Ini level sempurnanya di sini ya. Ini level sempurna. Lalu kalau jatuh kan levelnya minus. Sini level minus. Lalu diselamatkan oleh Kristus. Tapi masih dalam level minus karena belum sempurna. Ya, akhirnya disempurnakan dalam proses pengudusan. Akhirnya sampai bangkit. Nah, ini benar-benar sempurna. Jadi sebetulnya keselamatan itu tidak ada kemajuan yang lebih dari ini. Keselamatan itu justru kembali pada posisi semula. Jadi namanya keselamatan itu kembali kepada posisi semula waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Nah, kondisi itulah yang dikejar, kondisi itulah yang menjadi target, dan kondisi itulah yang dianggap kesempurnaan. Dan itulah keselamatan. Keselamatan adalah kembali kepada kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Itu keselamatannya seperti itu. Kembali kepada kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Nah, ini. Jadi kalau boleh dikatakan keselamatan adalah kondisi kembali kepada posisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, saya boleh katakan bahwa rencana Allah itu berarti tidak ada kemajuan yang progresif. Mengerti maksud saya? Tidak ada rencana Allah itu berarti tidak ada kemajuan yang progresif. Karena kondisi di sini, di kebangkitan ini sama dengan kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, yaitu waktu pertama diciptakan. Jadi apanya yang progresif? Tidak ada yang progresif. Istilahnya ini dari titik nol ke minus, lalu naik, minus, tapi masih naik, minus menuju ke akhirnya kembali ke titik nol lagi. Titik nol adalah titik kesempurnaan yang selevel dengan kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ini titik nol. Dianggap sumbu X. Ya, dari sumbu X ke minus. Ya. Minus ini akhirnya
kembali lagi ke level 0 ini lagi. Atau ini disebut level sempurna. Dari sempurna minus ke sempurna lagi. Dari titik 0 ke minus, akhirnya kembali ke titik 0 lagi. Jadi sebetulnya kalau seperti ini, rencana Tuhan itu apa? Ya dari 0 kembali ke 0. Tidak ada sesuatu yang progresif. Kalau model Arminianisme. Ya maaf ya, saya sudah ngajar ini di doktrin keselamatan. Sangat jelas saya jelaskan ini. Jadi ini namanya tidak ada suatu kemajuan yang progresif dalam rencana Allah yang model seperti ini. Karena titik kesempurnaannya di sini, di awal. Dan terakhirnya kembali pada posisi awal. Kebangkitannya ini mengejar posisi kembali seperti pada awalnya. Berarti kan tidak ada yang kemajuan tuh. Dari titik awal kembali ke titik awal. Dari titik sempurna ini kembali ke titik sempurna. Oke. Nah, kalau kita lihat yang gambar versi reform klasik, jelas ini menunjukkan suatu kemajuan yang progresif. Bahkan kalau dilihat dari sumbu X saja, ya dari sumbu X saja, maka dari titik 0 ini menuju ke sini itu suatu kemajuan. Menuju ke sini ini juga kemajuan lagi. Menuju ke sini ini juga kemajuan lagi. Ya, cuma saya akan gambarkan kemajuannya itu ada ini. Ada jarak Y-nya. Ya. Ini juga ada jarak. Nah, ini yang memang jaraknya ini saya gambar negatif karena jatuh dalam dosa ya. Jatuh dalam dosa ini memang agak negatif, tapi sebetulnya tetap suatu yang positif tanda petik. Kejatuhan ini adalah suatu yang positif tanda petik. Jangan cepat-cepat marah dulu ya dengar istilah saya buat istilah positif. Dalam kejatuhan kok positif. Tapi saya kasih tanda petik supaya Anda paham yang dimaksud positif yang benar ini bagaimana. Ya, saya tidak katakan bahwa jatuh dalam dosa itu enggak apa-apa, itu bagus karena itu tetap positif. Enggak, saya tidak katakan itu enggak apa-apa. Saya tidak katakan bahwa dosa itu enggak apa-apa. Saya tidak katakan bahwa dosa itu bagus, tidak. Dosa tetap dosa, dosa tetap pemberontakan, dosa tetap suatu hal yang tidak benar. Ya, suatu hal yang sangat negatif di mata Allah dosa itu. Tapi ada positifnya. Ya, dari mana tahu ada positifnya dan kenapa ini kok level masih berdosa tapi kok dinilai lebih positif dari kondisi Adam dan Hawa. Kenapa di sini setelah terima Yesus kok levelnya lebih tinggi dari Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa?
Padahal di sini masih berdosa. Setelah terima Yesus masih berdosa kan? Tapi kok levelnya lebih tinggi dari Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ya, kebangkitan. Oh, lebih tinggi lagi kebangkitan ini daripada kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ini kondisi sebelum jatuh dalam dosa. Ini kondisi setelah terima Yesus. Dan ini kondisi setelah kebangkitan. Wah, ya jauh dibandingkan Adam dan Hawa di sini. Kemajuan di sini jauh dibandingkan ini. Kenapa? Karena di sini meskipun tanpa dosa, tapi tubuh ini Adam dan Hawa diciptakan dengan tubuh yang dari debu dan tanah. Perhatikan ya. Tubuh Adam dan Hawa ini dari debu dan tanah. Nah, kalau tidak percaya nanti lihat Alkitab. Baca sendiri. Tapi waktu kebangkitan, Paulus bilang tubuh kebangkitan, tubuh manusia yang diciptakan ini dari debu dan tanah. Sedangkan tubuh kebangkitan kita nantinya itu tubuh dari surga. Ya jelas dong, sangat beda kan. Satunya dari debu dan tanah, satunya tubuh dari surga. Ya udah, sangat-sangat berbeda itu. Kita jangan menyamakan. Nah, jadi pasti kondisi di sini karena ini dari debu dan tanah. Kalau ini tubuhnya dari surga, ya jelas-jelas lebih sempurna yang di sini dong. Ya kan? Lebih sempurna yang di sini dibandingkan yang di sini. Meskipun belum jatuh dalam dosa. Tapi ini kondisi ini dari surga. Bayangkan ini tubuhnya dari surga. Kalau ini tubuhnya dari mana? Dari debu dan tanah. Debu dan tanah sama yang dari surga. Bagus mana kira-kira? Nggak usah ditanya ya. Nggak usah ditanya. Tubuh kebangkitannya bagus mana? Bagus tubuh kemuliaan atau tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Nah, jadi gambaran saya ini, kalau saudara teliti, ini bukan gambaran seperti tadi, kembali kepada posisi semula. Enggak. Ini gambaran yang makin lama makin progresif. Meningkat. Dari kondisi ini, terus meningkat. Sampai tugas kita selesai di dunia ini. Oke. Kalau ada yang mau tanya, ada yang nggak paham dengan gambar-gambar ini, kurang jelas dan sebagainya, silakan. Saya beri kesempatan Anda bertanya atau Anda menanggapi. Ya. Bentar. Saya harus kembalikan. Jadi Pak Andi, bedanya Calvin, salib Kristus ditinggikan only by grace. Ya. Salib Kristus memang harganya sangat
sangat mahal. Kenapa saya sebut salib Kristus harganya sangat mahal? Karena dibayar oleh nyawa anaknya yang tunggal. Dibayar sama nyawa, bukan dibayar duit. Bayar nyawa. Nah, itu pengorbanannya amat sangat mahal. Anaknya yang tunggal. Kalau anak kita sendiri bagaimana? Kita mau korbankan anak kita. Nah, nggak rela kan? Kita nggak mau anak kita dikorbankan. Kita nggak mau anak kita mati untuk membela orang lain. Siapa yang mau? Nggak mau. Tapi Allah memberikan anaknya tunggal untuk saudara dan saya. Itu kasih yang amat sangat dahsyat dan sangat spektakuler. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu gambaran kasih Allah yang mau mengorbankan anaknya. Jadi karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya, mengutus di sini ya termasuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan itu kalau diukur secara apa ya, nilai harga yang dibayar anaknya yang tunggal itu, dan tidak mungkin ada yang bisa mampu. Ya. Saya mau gantikan anaknya yang tunggal itu dengan ada anak lain yang jemaat hanya punya satu-satunya anak tunggal ini. Dipersembahkan bagi Tuhan. Yaitu tidak ada apa-apanya dibandingkan anak yang tunggal dari Allah Bapa. Makanya John Piper menyebut, kalau tidak salah juga dengan Spurgeon, kejahatan yang terbesar di dunia ini adalah manusia berdosa menyalibkan anak Allah yang tunggal. Mic-nya siapa ini? Oh ya, Pak Aryo belum di. Jadi mengorbankan anak yang tunggal ini adalah, atau menyalibkan anaknya yang tunggalnya adalah kejahatan paling dahsyat dan paling besar. Ya. Kejahatan kriminalitas yang paling puncak yang tidak ada duanya, yaitu menyalibkan anak Allah yang tunggal. Tidak ada kejahatan yang bisa melebihi kejahatan ini, karena menyalibkan anak Allah yang tunggal. Anda mau membunuh anak presiden itu sudah dianggap dosa amat sangat besar. Apalagi membunuh presiden. Waduh, sudah. Wis pasti hukuman mati itu sudah. Ya, seperti kasus
S yang lagi rame ini di kepolisian. Ya, kasus S. Wah, ada ancaman nanti dihukum mati. Ya, belum tentu juga. Kejahatan dia belum sampai kejahatan yang amat sangat terbesar. Kalau dia membunuh anaknya presiden, nah itu nggak main-main. Apalagi pembunuhan berencana. Tapi ini ya nyawa yang dibunuh ini juga nyawa sama. Tapi ya semua kan ada level hukumnya kan. Seperti itu. Nah, jadi mengorbankan anak itu enggak, itu pengorbanan yang amat dahsyat, amat terbesar. Mahalnya luar biasa, tidak ternilai. Tidak bisa ada yang bayar. Tidak ada yang mampu untuk membayar. Yaitu nyawa anaknya. Nah, karena itu saya buat di gambar ini, orang yang sudah terima Yesus itu harganya lebih mahal dari keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Sekali lagi, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang dibeli dengan darah yang mahal itu harganya orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan dibayar lunas oleh darah yang mahal itu. Berarti nilai orang yang sudah ditebus oleh Kristus ini jauh lebih mahal dari nilai Adam dan Hawa. Mengapa saya katakan jauh lebih mahal dari nilai Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa itu tidak diperoleh melalui darah Kristus. Adam dan Hawa waktu sebelum jatuh dalam dosa ya, tidak diperoleh melalui pengorbanan darah Kristus. Tidak. Adam dan Hawa itu diperoleh melalui apa? Melalui dicipta. Dicipta dengan bahan apa? Dari debu dan tanah. Jadi kalau yang satu ini dicipta dari debu dan tanah, dan yang satu itu telah dibayar lunas oleh darah yang mahal. Nah, harganya mahal mana? Mahal Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, atau mahal setelah ditebus oleh karya Kristus, orang yang mau percaya kepadanya. Ya jelas, kalau mau dihitung mahalnya, pasti lebih mahal darah Yesus dibandingkan harga debu dan tanah, di mana Adam dan Hawa dicipta. Memang tidak dikatakan sih waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa beli tanah, debu dan tanahnya Adam dan Hawa itu berapa. Tidak diceritakan dan memang tidak perlu. Tidak penting itu. Ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah darah Kristus. Jadi orang kalau tidak bersyukur, tidak berterima kasih, menghayati kebenaran-kebenaran ini itu aneh. Tidak ada reaksi-reaksi. Waduh, luar biasa sekali ya pengorbanan Kristus bagiku. Orang yang hina dan tidak layak ini. Kalau itu kita anggap remeh, kita anggap enteng, ya berarti ada kelainan. Sampai tidak menghargai darah Kristus. Ya, kembali ke kamera tadi.
Mantap. Background-nya dihilangkan aja. Ya. Jadi kalau lihat gambar ini, Adam dan Hawa sebelum jatuh, kemudian jatuh, lalu kemudian Kristus datang untuk membayar hutang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Gambaran salib Kristus. Ya. Jadi ini mahal, amat sangat mahal. Mungkin gambarnya enggak gini mestinya. Ini mestinya naik ke atas sekali. Tapi ya karena gambar ini skalanya kecil, jadi saya buat naiknya itu pokoknya lebih tinggi dari kondisi Adam dan Hawa di sini. Ini lebih tinggi. Karena saking mahalnya harga ini. Ya. Maka ini lebih maju dari ini. Ini suara siapa ya? Ini lebih mahal dari ini. Nilainya lebih tinggi dari ini. Karena darah Kristus. Kalau ini kan debu dan tanah. Saya tidak katakan ini tidak bernilai. Ya bernilai karena ada roh Allah. Dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jelas bernilai. Saya tidak menghina di sini ya. Jangan dikira saya menghina, enggak. Tapi ini lebih mulia dari ini. Lalu yang ini, yang kebangkitan ini tubuh surgawi. Ya jauh-jauh lebih mulia dari ini. Ini tubuh yang fana. Adam dan Hawa dicipta dari debu dan tanah dan tubuhnya tubuh fana. Tubuh yang dari sifat kefanaan. Karena dari debu dan tanah. Kalau ini dari sifat kekekalan, kebangkitan ini. Jadi double penilaian ya. Dari salib Kristus sudah lebih mahal. Terus dari tubuh surgawi dan ini tubuh duniawi. Jelas lebih berkualitas tubuh surgawi. Oke. Nah, kalau ini yang di sini sudah ditebus oleh Kristus, tidak mungkin bisa jatuh dalam kebinasaan lagi, tidak mungkin. Jadi tidak ada peristiwa bisa jatuh lagi, binasa itu tidak mungkin. Tidak ada jatuh binasa di sini. Ini semua dalam pemeliharaannya yang sempurna. Terus naik secara progresif. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak jelas. Tadi Andi, Pak Yohanes silakan. yang menyambung pembicaraan Pak Andi yang barusan. Saya pernah dengar katanya darah Kristus itu menebus dosa umat
semua umat manusia, Pak. Baik yang sesudah zamannya Kristus, juga menembus dosa yang sebelum zaman Kristus, termasuk dosanya Adam dan Hawa, Pak. Nah, barusan kan disebutkan yang ditebus oleh Kristus lebih mulia dari Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa hanya diciptakan dari debu tanah, gitu, Pak. Kan Adam dan Hawa juga ditebus oleh Kristus, Pak. Dan kita yang kita sekarang ini juga masih sering disebut kita ini nggak ada apa-apa, hanya debu tanah aja, gitu, Pak. Tadi Pak Yohanes ngutip kalimat saya kurang lengkap, Pak. Jadi saya tadi sebutkan bahwa kondisi orang yang sudah ditebus oleh Kristus lebih mahal dari Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Jadi saya tidak membandingkan Adam dan Hawa setelah terima Kristus. Kalau Adam dan Hawa setelah terima Kristus, ya di sini posisi dia. Makanya tadi saya kan juga sebut Adam dan Hawa di sini, sama kalau Adam dan Hawa di sini bagaimana? Tinggi mana? Ya kalau lihat gambar ini sih lebih tinggi ini ya. Kalau lihat gambar tadi, yang ini. Nah, ini mana yang lebih tinggi? Sorry, kertasnya membingungkan. Ya. Ya, jadi kalau gambarnya begini, ya posisi normalnya kan di sini, posisi sempurnanya kan di sini. Jadi kalau sudah ditebus oleh Kristus pun di sini masih lebih rendah dari Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ini catatannya sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Nah, itu. Jadi kalau ini sempurnanya baru setelah kebangkitan, baru sempurna. Dan sempurnanya ini persis sama seperti kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Nah, jadi harap jelas ya penjelasan saya. Jadi memang Kristus, darah Kristus mencakup perjanjian lama, perjanjian baru. Semua. Kekal. Saya yang pernah ngajar itu juga. Ya, saya pernah menekankan itu, bahwa darah Kristus itu mencakup perjanjian lama, perjanjian baru. Dan sampai sekarang. Dan sampai akhir zaman. Oke, ada pertanyaan lain, silakan. Oh iya Pak, kalau kita bandingkan dan melihat kedua gambar ini, itu gambar pertama itu kelihatannya memang tidak ada signifikansi daripada Kristus ya. Iya. Ya, ini fatal sekali ini. Yang pertama ini. Nah, sedangkan kalau kita baca, kita pahami kemudian ajarannya Paulus yang kemudian hidup diperbaharui, hidup di dalam Kristus. Yeah. Nah, gambar kedua ini progresif sekali dan signifikansi daripada Kristus dan salib ini luar biasa. Betul. Jadi ini kontras banget ya. Sangat kontras kalau kita melihat gambar pertama, betul. Gambar pertama kan kita lihat itu kayaknya seperti, bukan sepertinya, tampak sekali di situ bahwa
Saya teringat sekali kepada selalu yang didengung-dengungkan itu kembali kepada rancangan semula. Yang selalu dengung kembali kepada rancangan semula. Kata-kata narasi diksi itu saya nggak pernah bisa terima itu, Pak. Terus terang itu. Makanya saya counter sekali. Nah, apalagi setelah dilihat gambar ini gambar ini sungguh kalau kita jejerkan ya Pak ya, sangat terlihat sekali bahwa gambar pertama ini kita tidak bisa melihat signifikansi Kristus dan salibnya. Sedangkan gambar kedua itu sungguh sangat alkitabiah ya. Kristologi banget, kristosentris banget gitu loh. Dan signifikansi Kristus dan salibnya luar biasa di sini. Dan ini apa yang diajarkan oleh doktrin Paulus ini sungguh-sungguh di sini nih Pak. Iya kan? Bahwa kita ditebus, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Dan kemudian ada proses juga hidup kudus itu kan. Jadi satu sisi pengudusan sanctification itu karya Kristus, karya Roh Kudus sanctification. Tetapi kemudian karyanya Roh Kudus itu membuat kita mampu hidup kudus kan gitu Pak. Itu teologinya Paulus itu. Dan kalau kita melihat grafik gambar ini sangat dengan gambar ini sungguh gambar ini sangat selaras harmonis dengan yang saya baca teologinya Paulus. Kita dilahirkan baru, ya kan? Kemudian kita dikuduskan, kemudian kita bisa hidup kudus karena karya salib ini kan, Pak? Kemudian nanti terakhir itu sempurna, betul-betul sempurna. Dibaharui fullnya kan di sini tuh yang di Bapak tuh. Hidup barunya. Jadi sebetulnya ya dengan gambar ini kalau kita paparkan sandingkan kiri dan kanan itu betul-betul kita bisa ngelihat yang satu itu yang gambar pertama itu kita tidak melihat signifikansi daripada Kristus, signifikansi salib. Sedangkan gambar kedua kita sungguh bisa melihat karya Kristus, salib Kristus. Kemudian teologinya Paulus bahwa kita dibenarkan, pembenaran, justification, sanctification, dan nanti terakhir glorification ya Pak. Kira-kira gitu Pak. Betul ini gambar ini sebetulnya banyak sekali begitu teologi yang begitu rumit itu dengan sederhana Bapak bisa paparkan dengan gambar ini begitu sederhana gitu loh Pak kira-kira. Ya, puji Tuhan. Ya, gitu. Terima kasih Pak Darmius. Terima kasih Pak. Jadi gambar ini sungguh bagus sekali Pak. Disandingkan. Ya, puji Tuhan. Kita boleh melihat ya karya Allah dalam sejarah. Oke, terima kasih. Silakan. Berikutnya Pak Stefanus. Ya, kita telah ditebuskan dengan darah, toh. Salib itu ditinggikan. Tetapi karena kita ini masih ada di dunia berdosa, saya terpikir kita mesti jaga reputasi salib Kristus. Seperti contoh, kadang-kadang kita suka ngomong sama anak-anak, jaga nama baik ya, Papa ya. Nah, kira-kira begitulah, Pak Andi. Mari kita sebagai anak-anak yang telah ditebus di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kita menjaga reputasi salib Kristus. Terima kasih Pak Andi. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Stefan. Ya, menjaga reputasi salib Kristus.
Mungkin saya ralat sedikit, Pak. Kata-kata yang lebih tepat adalah reputasi Kristus itu bukan kita yang menjaga, Pak. Karena kita justru nggak sanggup untuk menjaga reputasi Kristus. Kita ini bisanya malah mencemarkan. Ya, pekerjaan kita ini malah mencemarkan salib Kristus. Nah, yang menggarap kita untuk salib Kristus makin nyata dalam hidup kita itu adalah Roh Kudus. Amin. Ya, jadi Roh Kudus itu yang mendidik, menghajar, ya, memperingatkan, Menginsafi, menegur, menginsyafkan, mengoreksi, ya, memberikan pukulan, ajaran dan sebagainya. Semua adalah dalam rangka kita salib Kristus makin dinyatakan melalui hidup kita semua orang-orang yang sudah ditebus. Ya, tanpa karya Roh Kudus kita semua terpuruk. Kita semua pasti hancur dan gagal total. Ya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya ya semua karena kasih karunia Allah. Bukan karena kita yang menjaga atau kita yang mampu untuk menjaga nama baik Kristus. Tidak mampu kita menjaga nama baik Kristus. Kita sudah tercemar oleh dosa ini sudah tidak bisa. Jadi kita ini semata-mata kalau Alkitab bilang tuh kita ini semata-mata karena kasih karunia-Nya saja. Only by His grace. Jadi yang menjamin hidup kita bukan kita. Yang menjamin hidup kita itu adalah pemeliharaan Allah. Ya. Adalah penyertaan Roh Kudus. Itu yang menjamin hidup saudara dan saya. Kalau tidak ada jaminan pemeliharaan Roh Kudus, ya sudah, kita sudah lenyap dari dulu. Sudah habis dari dulu. Oke. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Stephen. Oke, ada yang lain silakan. Iya, saya tambahkan sedikit Pak. Baik. Kadang-kadang kita sering dengar, saya juga dulu seperti itu bahwa, nanti setelah kita ditebus kan kita hidup dalam masih berdosa. Lah, nanti kita bisa juga dong gagal dan binasa. Ya, saya juga dulu berpandangan begitu. Tetapi lambat laun juga rupanya Roh Kudus memperbaharui juga pemahaman kita. Nah, pemahaman saya khususnya, ternyata enggak. Karena kita sudah ditebus. Lah, Dia saja sudah setia mengorbankan nyawanya. Tentu, Dia pun setia memelihara kita. Roh Kudus itu. Ya, jadi saya kemudian kenapa itu? Saya baca di Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus adalah jaminan. Nah, itu. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi sebetulnya keyakinan kita bahwa kita tidak akan binasa, sekalipun kita masih di zona berdosa, tetapi karena kesetiaannya, kesetiaan topangan Roh Kudus itu. Jadi betul adalah jaminannya itu Roh Kudus. Jaminannya kesetiaan, jaminannya pemeliharaan Allah. Yes. Nah, itulah sebetulnya yang disebutnya iman itu ya Pak ya sebetulnya. Bagaimana kita meyakini itu? Efesus 1 ayat 4, Roh Kudus adalah jaminan kita sehingga oleh kesetiaannya kita tidak akan tergeletak. Sekalipun kita bisa jatuh, tetapi tidak kita akan binasa, kan begitu ya Pak? Benar, 100. Jadi ya itu saya kira makanya perlulah apa ya namanya iman, keyakinan iman ini yang perlu kemudian selalu kita apa ya pegang ya Pak ya. Kekristenan ini di situ sebetulnya intinya kan. Kalau bicara moralitas mungkin mungkin kalau bicara moralitas, moral kita bisa loh kalah ya Pak ya. Oh, tetapi jaminan ini loh yang tidak ada di agama lain ini. Kira-kira gitu ya. Inilah ciri khasnya Kristen. Kira-kira gitu ya Pak ya. Iya benar. Ya, saya begitu Pak. Jadi Efesus 1:14 itu Pak. 1 ayat 14 itu setara dengan Roma 8 ayat 29 sampai 30. Iya. Betul Pak. Jadi karena kan penulisnya juga satu dan ya tentu pemahamannya sama. Terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Darmius. Ada yang mau? Ya Pak. Silakan Pak Hari. Ya saya mau melihat juga kembali kepada dua gambar tadi itu. Benar seperti yang Pak Darmius katakan tadi bahwa kalau yang pandangan dari gambar yang pertama, pandangan Arminianisme itu, karya salib Kristus itu sepertinya kurang ditinggikan gitu. Jadi memang kelihatannya mereka melihat bahwa Adam dan Hawa posisinya waktu diciptakan tidak berdosa, itu mau dikembalikan lagi kepada posisi yang itu. Dan itu ada di posisi yang di atas, yaitu setelah mengenakan tubuh kebangkitan itu. Tetapi memang Adam dan Hawa itu kan diciptakan tidak berdosa, tetapi bisa berbuat dosa. Nah di dalam tubuh kebangkitan itu sendiri kan udah nggak bisa berdosa lagi. Jadi memang beda sekali ya di antara kedua gambar itu. Bukan saja di dalam salibnya sendiri, karena salib itu sendiri di dalam kejatuhan itu manusia itu baru mengenal apa artinya kasih Kristus kalau tidak ada dosa, kalau tidak ada kejatuhan. Bagaimana manusia bisa mengenali kasih Kristus, dan bagaimana manusia juga bisa menghargai anugerah itu kalau dia tidak jatuh dalam dosa. Ya memang bukan disuruh jatuh dalam dosa, tetapi karena kejatuhan dosa itulah manusia mengenal kasih Kristus dan manusia mengenal anugerah Kristus dan dapat menghargai anugerah Kristus itu. Jadi memang disitulah paradoksnya ya. Di kekristenan itu memang sungguh paradoks, tapi itu dua-duanya adalah kebenaran. Itu aja Pak. Itu mungkin Pak, yang tadi itu loh Pak Hari, yang Pak Andi sebutkan positif itu loh, jatuh kemudian tanda kutip positif. Ya. Mungkin itu yang dimaksud adalah kita mengenal anugerah salib itu yang tadi yang betul ya, begitu ya Pak Andi ya. Kan iya. Bapak tadi waktu kejatuhan Bapak gambarkan positif itu loh dalam tanda kutip. Betul.
positifnya itu mungkin ya itu tadi, mengenal anugerah itu ya Pak ya. Yes. Pengenalan akan dia gitu kan. Progresif dalam pengenalan akan dia, itu yang Paulus, Rasul Paulus, teologinya Rasul Paulus ya. 100 buat Pak Hari, 100 buat Pak Darmius. Iya, terima kasih Pak. Jadi ya terima kasih Pak. Jadi memang kalau Adam dan Hawa tidak mengalami kejatuhan, tidak mungkin bisa mengenal kasih Kristus yang berkorban untuk manusia yang berdosa. Bagaimana mungkin orang tanpa dosa mengenal salib Kristus yang berkorban bagi orang berdosa, padahal dia tanpa dosa? Dia tidak bisa mengenal. Karena dia tidak butuh salib Kristus. Orang yang tanpa dosa kan tidak butuh salib Kristus. Dan orang yang tanpa dosa tidak membutuhkan yang namanya pengorbanan. Tapi orang yang sudah jatuh dalam dosa dan dalam keadaan terpuruk, dia baru butuh yang namanya pertolongan. Dalam keadaan hopeless. Dan dia baru sadar bahwa pertolongannya itu ternyata merupakan korban yang luar biasa dari Allah Bapa. Dan itu adalah salib Kristus. Ya, ini memang sangat luar biasa. Dan ini rahasia yang terdalam yang merupakan dasar-dasar yang sangat penting dalam mengerti Ordo Salutis. Kalau tidak mengerti ini, ya Ordo Salutisnya nggak paham tentang kenapa kok harus ada dosa. Tanpa ada dosa, tidak pernah ada pengampunan. Tanpa ada dosa, tidak pernah ada pengorbanan. Tanpa ada dosa, tidak pernah ada salib Kristus. Tanpa ada dosa, tidak pernah ada Yohanes 3 ayat 16. Ya, tanpa ada dosa, manusia tidak pernah mengenal kasih Allah yang begitu besar. Ya, kiranya ini boleh meragukan kita semua. Dan ini sudah jam 9 lebih, tidak terasa ya. Oke, ada Ibu Dor, silakan Ibu Dor, saya beri kesempatan. Mic-nya bisa di-on kan? Tidak bisa ya. Coba saya on kan. Silakan. Alkitab tidak menyebutkan bahwa kita percaya kepada Kristus supaya kita kembali seperti Adam semula. Dari penjelasan Bapak ini membuat saya mengambil satu kesimpulan yang seperti itu. Benar sekali, Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa kita percaya Kristus. Hilang. Oke, intinya saya sudah nangkep. Iya, Ibu Pak. Dor tadi mengatakan kalau Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa kita kembali kepada Adam yang semula. Iya. Benar itu. Kita tidak diajar Alkitab untuk kembali ke Adam yang semula. Kita dituntun ke Adam yang kedua.
Dan Adam kedua beda dengan Adam pertama. Ya, jadi kita ini tidak meneladani Adam pertama, kita meneladani Adam kedua. Iya. Oke? Ya. Terima kasih Bapak. Dan puji Tuhan. Tuhan ada hal-hal baru yang seperti ini yang benar-benar Alkitab tidak menyatakan, dan kita belajar akhirnya mengerti ini benar adanya. Aduh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya Pak. Ya, bersyukur atas semua anugerahnya. Kita hari ini boleh mendapat pencerahan. Kiranya kita makin diteguhkan dalam Kristus. Kita makin belajar menghargai karya Kristus yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya. Oke. Sudah malam ini. Lebih 8 menit. Ya. Kita akan selesai sampai di sini. Saya harap kita terus boleh belajar lebih dalam lagi. Nanti hari Kamis yang akan datang kita lanjutkan. Dan saya masih belum menuntaskan itu tadi. Kejatuhan Adam sebagai hal yang positif. Masih belum selesai. Oke. Mari kita tutup dalam doa. Saya minta yang berdoa yang belum pernah bicara hari ini. Siapa ya? Pak Posma Tobing ini siapa ya? Boleh pimpin kita dalam doa? Pak Posma Tobing. Kok nggak ada suaranya? Oke deh. Ya, Pak. Tuh, ini Pak Markus. Yang tadi saya panggil Pak Posma Tobing. Nggak ada ya. Salah dengar Pak saya. Baik, karena tidak terjawab, saya minta yang berdoa adalah Pak Roni ya. Silakan Pak Roni. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat kasih karunia dan anugerah-Mu memimpin kami dalam belajar begitu banyak arti daripada firman Tuhan yang benar. Kami diajar, dipimpin untuk mengenal arti keselamatan, arti anugerah, arti daripada semua kasih Allah, dan kami dikuatkan, diteguhkan melalui kuasa Roh Kudus itu untuk semakin teguh berdiri di dalam dasar yang benar itu, di dalam firman yang benar, sehingga kami dapat menerapkan seluruh pengajaran, seluruh kebenaran yang sudah kami terima kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena untuk itu Allah memanggil kami, memakai kami untuk mengabarkan kabar tentang Injil yang benar, firman yang benar yang kami sudah terima. Berkati Pak Andi dengan segala anugerah-Mu Tuhan, kesehatan, pimpin dia terus sehingga dia dapat mengajarkan kami dalam hal-hal yang lain yang sehingga itu berguna bagi semua kami di sini dan semua orang-orang yang kami beritakan kabar baik itu. Kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan jagai kami semua dalam permohonan-Mu, di dalam segala kuasa-Mu, kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roni.